Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan memberitahu ya em, eh, deretan subsektor manufaktur ya. Eh, Manufaktur itu, bentar ya, eh, manufaktur ya, subsektor manufaktur terbaru dan yang lama. Nah ini. Jadi subsektor manufaktur karena ada IDX statistik itu udah berubah ya teman-teman ya, dari 2020 itu udah berubah. Nah, kali ini saya akan ngasih tahu subsektor. Nah, dulu itu ini dari website IDX resmi ya. Sebenarnya dari dulu itu subsektor manufaktur itu cuma ada tiga. Jadi subsektor industri kimia dasar ya. Terus ini anak subsektornya. Terus ada eh, aneka industri, yang terakhir makanan dan minuman. Nah ini subsektor barang dan konsumsi. Nah, kalau di IDX statistik, teman-teman bisa download IDX statistik nanti. Ini ada IDX Annual Statistik 2019. Kalau teman-teman enggak punya filenya, bisa masuk ke link grup Telegram saya. Sudah saya pin pesannya, atau sudah saya pin file dari IDX statistik ini di grup Telegram saya. Nah, jadi teman-teman bisa download dari 2018, 19, 20, 21, 22 ada 3. Cuman di tahun 2019, 2020 sampai 2000 itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi ada perubahan. Contoh, kalau di awal di sini kita lihat bahwa ini subsektornya ya, dia langsung dari agriculture. Sementara perubahan yang terbaru itu nggak kayak gitu. Dia berasal dari energi. Nah, perubahannya ini sebenarnya sudah ada di grup saya ya teman-teman ya. Di grup Telegram itu ada saya pin message ya, pin kayak pemberitahuan bahwa perubahannya apa aja sih subsektor yang terbaru. Nah, teman-teman bisa masuk aja, nanti silahkan tanya di sana. Jadi teman-teman sebenarnya perubahan yang terbaru, banyak yang bertanya nih ya, subsektor tuh apa aja sih yang berubah. Nah, kali ini saya akan bahas satu persatu. Jadi sebenarnya tidak, memang ada perubahan statistik ya. Kalau ini saya kasih contoh, kalau teman-teman misalkan ngambil di, misalkan penelitiannya dari 2019 sampai 2022 misalkan, maka teman-teman ngambilnya di 2019 aja. Maksudnya patokan untuk mengeliminasi data atau menggunakan sampel purposive sampling. Kalau misalkan di penelitian nanti ada kriteria namanya purposive sampling atau eliminasi, maka mulainya dari 2019. Contoh, dia kan di manufaktur itu kan ada mana ya, nah ini dia industri kan basic dan chemical ya, kayak INTP gitu kan. Nah, dia basic semen ya, INTP. Nah, teman-teman misalkan ikut aja nih, kan ada tiga nih, saya jerangin dulu ya. Ada tiga sektor di manufaktur. Ada industri basic, industri dan kimia. Terus ada industri miscellaneous ya, ini ya. Terus satu lagi ada customer goods and industry nih. Nah, teman-teman ingat atau pause videonya juga boleh, terserah. Nah, ini kan tiga ini kan yang kita ambil di tahun 2019. Kita harus menyeleksinya 2019, mana tahu ada yang pakai proposal sampling. Nah, ikutin aja nih. Misalkan INTP, ya sudah ikutin aja INTP. Terus masuk ke tahun 2021 misalkan, ya kontrol F aja. Temuin INTP gitu. Terus teman-teman bakalan jumpa nanti seperti ini. Nah, ternyata dia masuk basic material. Nah, ini nanti akan saya jelasin di subsektor yang terbaru ya. Nah, gitu terus masuk lagi ke misalkan keramik ini. Dia semua subsektor ini termasuk ya, semen, keramik sampai ke bawah. Ini termasuk animal feed juga. Terus untuk menyeleksinya ambil. Jadi kalau maksudnya gini, kalau 2019 itu ada, maka kalau kita harus ngikut 2019, maka 2019 ada, 2020 ada, 2021 ada gitu. Meskipun nanti di sini sudah berbeda. Di sini dia bilang semen kan, ternyata di sini dia masuk ke basic material. Itu adalah perubahan-perubahan sektor.
Tapi itu nggak masalah, teman-teman bisa ikutin aja. Bagi yang tahun 2019, ikutin aja yang 2019-nya. Jadi samakan perusahaannya gitu. Kalau perusahaan di sini terdaftar walaupun subsektornya berbeda, nggak apa-apa karena itu perubahan dari subsektor. Nah, bagi yang misalkan penelitiannya itu tahun 2020 sampai ke tahun 2023 misalkan, maka subsektor yang termasuk itu nih saya akan kasih tahu adalah yang pertama adalah subsektor basic material. Kenapa material? Karena sebenarnya dia basicnya itu dari basic industri juga teman-teman. Jadi ini digabung. Ini kan banyak nih. Ternyata di sini sudah digabung semua gitu. Nah ini kan ada 92 perusahaan. Nah ini kan sebenarnya banyak nih. Kalau digabung juga hampir segitu juga gitu. Terus yang kedua itu adalah eh, ada bentar ya teman-teman ya. Nah ini kan tadi kan customer food industry ya. Nah sebenarnya di sini juga ada teman-teman. Nah jadi setelah basic material itu ada lagi yang namanya industrial goods. Nah industrial goods ini sebenarnya masuk ke industrial makanan teman-teman. Jadi makanan di sini juga ada sebenarnya makanan gitu kan, food and beverage. Dia industrial goods ini juga masuk, jadi industri makanan kurang lebih seperti itu. Nah jadi ada industrial makanan ya. Nah ini termasuk nih teman-teman ya nih. Nah sampai industrial goods aja teman-teman, bukan maksudnya industrial good bukan yang di bawah ini, bukan ya. Nah ini bukan, hanya di ini doang gitu, karena industri makanan, karena kita harus ngikut dari sini tadi karena ini yang ada gitu. Contohnya AMFG ini kan masih salah satu dari apa di sini gitu teman-teman. Nah ini AMFG ini kan sebenarnya keramik nih, padahal di sini sebenarnya industri good nih, industri barang gitu, ya. Sebenarnya ini industri barang gitu, dia masih masuk ke masih keramik gitu, bukan makanan ya, tapi goods nih barang, saya salah. Jadi ini masih masuk ke, sebenarnya ini subsektor dari ini tadi basic industrial, cuman dipecah gitu jadi industrial barang-barang. Kalau ini kan beda lagi nih, service, tapi ini masuk ke barang. Terus kalau ini yang tadi ini basic ke materialnya gitu ya. Nah terus yang kedua adalah itu masuk ke nih food and beverage ya teman-teman. Kalau kecepatan videonya bisa di food and beverage ini dia masuk ke industri sektor makanan dan minuman gitu. Contoh ini kan kayak AALI misalkan nih. Nah sorry ini sebenarnya ini udah perubahan ya sebenarnya, karena ada beberapa yang dikeluarin ya, tapi ini saya ambil secara umum. Nah ini kayak ADES ini kan food and beverage ya. Nah contoh agar ya misalkan ya agar. Nah sebenarnya ada gini teman-teman, kalau misalkan ada perbedaan ya nggak apa-apa ya. Contohnya ini ADES food and beverage ini kan industri makanan dan minuman. Ternyata AL ini bukan masuk industri makanan dan minuman lagi, dia sudah dipisah ke industri tanaman gitu loh. Di tahun ini dia masuk ke industrial makanan. Cuman di tahun ini sudah dimasukkan gitu karena ada perubahan sektor. Tapi dia maksudnya kalau teman-teman mulai tahun 2020 sampai 2023 tetap ngikutin yang ini gitu karena dia ada perubahan sektor. Tapi kalau teman-teman ngikut 2019 ya ikutin aja gitu kalau tahun penelitiannya dari segitu. Nah food and beverage ya memang ada perubahan tadi kayak ALI ini saya jelasin lagi. Nah ALI ini kan sebenarnya masuknya ke nah plantation ya. Nah, tapi dia sudah masuk ke industri makanan minuman karena ada perubahan dan dicek ulang lagi gitu. Nah, kalau ADES ya mungkin tetap tadi kan contoh ADES ya. Nah, ini kan tetap ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan ada
Oke teman-teman lanjut, sorry kepotong ya. Eh, nah ADES ya. Nah gitu. Terus ini saya lanjut food di tahun 2000 ini food and beverage. Terus masuk ke tobacco. Tobacco ini adalah tembakau ya. Nah, di sini juga dijelasin sebenarnya subsektor rokok. Rokok ini tembakau kayak GGRM. Sebenarnya sama aja sih GGRM. G ini GGRM ya. Jadi ada IT, ada itu sama semua kok. WIM ya. Terus yang kedua adalah setelah tembakau itu ada industri eh, bentar teman-teman. Automobiles and komponen ya. Nih custom dia masuk ke customer critical, cuman dia masuk ke subset manufaktur dulu teman-teman ya. Jadi ini masih kayak contohnya auto ya, itu dia masuk tuh subsektornya. Nah ini sebenarnya masuknya ke subsektor tadi yang pertama ya teman-teman ya. Dia masuknya ke subsektornya ini basic industry ya. Auto itu masuk ke basic industry teman-teman. Jadi nah ini sorry ini miscellaneous nih industri. Nah ini auto. Sorry ini auto nih ya. Nah, jadi automotive and component sama kayak ini automotive and component. Jadi sama aja sebenarnya. Nah, jadi ini itu juga sebenarnya teman-teman ya. Bolt misalkan. Nah, di sini juga ada bolt, ada auto, ada bolt. Jadi ini semua ini termasuk teman-teman. Jadi tinggal masukin aja. Jadi kalau kecepatan videonya dipotong karena ini cukup lama ya. Yang kedua adalah apparel and luxury good. Nah, ini dia yang masuk ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini sama kayak Argo ya. Argo ini sebenarnya masuk juga ke sini, teman-teman. 2019 itu sama aja gitu. Bentar, teman-teman, capek saya. Karena ini lama ya, harus ngajarin kalian satu-satu. Nah, tekstil and garment. Sebenarnya Argo, Bel dan segala macam ini ada di sini semua. Nih, Argo, Bel. Jadi dia masih masuk manufaktur gitu. Ini yang terbaru ya, ini data yang saya dapatkan. Jadi silahkan jadi ini juga masuk kayak Bel misalkan nih ya. Ini juga ada Bel. Nih, textile and garment dia masuknya ke situ ya. Terus yang terakhir teman-teman ada perusahaan yang namanya sebentar farmasi teman-teman. Bentar. Nah, healthcare bentar. Nah ini dia farmasi healthcare and research nih teman-teman ya. Nah ini masuk nih teman-teman. Kayak DFLA nih. Sebenarnya dia masih masuk, saya contoh ya DFLA ya. Ini saya kasih tahu ya. Nah, ini. Nah nih masih masuk farmasi. Farmasi itu di mana sih teman-teman? Farmasi itu masih masuk di yang tadi customer good and industry. Cuman di sini sudah dipisah gitu. Tapi tetap ini harus kita masukin ya. Jadi ini kita pakai ya teman-teman ya. Nanti sama kayak kimia farma kan industri itu masih masuk ke manufaktur. Cuman di sini udah dibedakan. Tapi kita tetap akan ikutin gitu. Oke. Nah mungkin itu aja sih teman-teman. Saya lihat lagi ya. Sebenarnya itu aja sih teman-teman yang saya ketahui ya. Nah, jadi teman-teman kalau videonya kecepatan silahkan di pause ya. Hanya itu yang saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman mulai dari 2019 ya ikutin aja, pastikan perusahaan 2019 terdaftar 2020 2020 2021 2023. Tapi kalau misalkan teman-teman mulai dari tahun 2020 yang udah berubah nih ya, ikuti apa yang saya bilang tadi. Misalkan ini dia subsektornya, terus masuk sektor apa tobacco ya ikutin aja karena itu
apa yang saya temukan atau data yang saya temukan di tahun 2019. Itu ya teman-temannya. Kalau bingung silahkan masuk grup Telegram, silahkan tanya-tanya. Ada grup apa? Ada Telegram juga, ada IG juga yang bisa ditanya. Nah, jangan lupa like dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.